Halo. Halo, halo. Oke, kita Bentar. mulai Kak ya. Oke. Bisa dengar aku nggak? Bisa ya? Bisa? Bisa dengar kok. Oke. Nah, Ya, halo. yes. Oke. Sebentar. Share screen dulu. Oke ya. Nah, wait, wait, wait. Sebentar. Iya. Nama aku David, by Oke. the way, bukan Brian. Brian itu adik aku. Oh, ya. Sorry, sorry, sorry. Iya, Nggak soalnya ada. lagi bilangnya. Oke. Sorry, sorry. Oke, Kak David ya. Nah, ini tujuan kita kan belajar tentang laser ya. Iya. Begitu. Oke. Nanti eh, output akhir yang diharapkan nih apa, Kak? Kak Oh, David. ini buat aku cuman belajar dong sih. Oh, belajar Aku, doang. iya, aku Oh, kerjanya di laser soalnya, jadi aku pengen lebih ngerti. oke. Iya. Iya. Jadi yang aku kasih ini dan seterusnya mungkin itu lebih ke fundamental teorinya ya kali ya Iya. gitu. Lebih Nah, kayak, mm-mm, aku lebih pengen ujung-ujungnya itu bisa kayak, gimana ya? mm-mm, Pakai Zmax atau pakai ASAP gitu-gitu loh. Buat, mm. ya nggak tahu buat apa sih, cuman buat bisa tahu aja, pengen tahu aja cara orang pakai itu gimana gitu. Oh iya, iya. Lebih ke teknis ya. Mm-mm. Iya, lebih kayak eh hmm, hmm, hmm. gimana ya? Kayak kayak hmm, lebih kayak satu, gimana caranya desain sistem Oh, optical, kayak misalnya kalau misalnya eh, ada laser terus ditaruh kayak apa gitu, misalnya kayak waveguide atau ditaruh kayak eh, quarter wave plate, atau at least kayak fundamentalnya dulu lah, kayak misalnya mode laser itu apa, itu aku nggak ngerti, aku cuma dengar dari orang kerja tapi aku nggak ngerti itu apaan, untuk apa, maksudnya apa gitu, jadi aku pengen belajar aja sih. oh, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Paham, paham. Oke deh. Wait. Iya. Nah, ini kita pelajari sesuatu yang general dulu lah ya, karena ini masih Iya, pengantar sih. Nah, begitu. Kita mulai nanti ini dari penjelasan laser dari paling fundamental, laser itu apa, prinsip kerja iya, secara simplistisnya bagaimana. Terus nanti kita coba review sedikit ya, ini terlalu teori sih tapi tentang iya, properti dari light itu sendiri, bagaimana dan interaksinya dengan matter gitu ya, dengan materi. Nah, seperti itu. iya, Oke. Nah, ini. Oke ya. Jadi ini kita bahas setidaknya tiga. Ini nggak banyak ya slide-nya ya. Mungkin saya bakal banyak ceritanya sih mungkin. Nah, ini iya. introduction ya. Nah, kita pendahuluan dulu. Nanti kita Hmm, belajar tentang laser, eh, akronimnya bagaimana, prinsipnya bagaimana. Terus nanti kalau kita belajar laser itu pasti ya nggak luput dari yang namanya bagaimana sifat dari cahaya. Light itu bagaimana. iya, Nah, ini. Nah, karena latar belakang saya fisika, nah ini mungkin akan sedikit ada persamaan-persamaan ya. Nah, hmm, tapi nggak masalah. Nah, nanti saya ada rujukan bukunya ya. Nanti saya kasih oke. bukunya ke Kak Nadia ya. Itu bukunya sangat Oh bagus iya, sekali. Judulnya Laser Fundamentals gitu. oke. Di situ diceritakan ya dari prinsip fisikanya, kemudian aplikasinya, tapi lebih ke general gitu.
Nah, Oke. terus yang terakhir tuh nanti sebelum kita masuk ke laser yang sebenarnya, bahwa prinsip laser itu harus bersifat eh, koheren cahayanya. Cahaya Hmm. yang disifatkan tuh harus bersifat koheren. Nah, Oke. apa itu koheren? Ya, koheren itu cahaya yang terpadu begitu ya, dengan selisih frekuensi dan fase yang sangat kecil sekali. Hmm. Maka nanti bagaimana caranya kalau misalkan di laboratorium kita menciptakan suatu beam ya, atau cacahan yang sifatnya demikian. Nah, seperti itu. Iya. Hmm. Oke ya, nah, kita mulai dari intro dulu kali ya. Nah, Iya. kalau kita bicara akronimnya ya, di sini itu laser itu adalah light amplification. Nah, dengan cara apa? Oke. Nah, dengan cara apa? Stimulate emission of radiation. Nah, Hmm. pertanyaannya kan paling sederhana, what kind of radiation? Nah, yang Iya. jelas radiasi ini kan terminologi di masa lalu ya. Orang dalam mendeskripsikan yang namanya cahaya. Orang belum Hmm. tahu yang namanya cahaya itu adalah radiasi. Tapi belakangan orang eh, tahu bahwa radiasi yang dimaksudkan ini adalah radiasi ini ya, radiasi eh, gelombang elektromagnetik ya. Oke. Kalau dalam bahasa fisikanya. Nah, sederhananya cahaya seperti itu. Nah, ini. Nah, oke, pertanyaannya kenapa butuh diamplifikasi gitu ya? Nah, tentu saja dengan radiasi. Kenapa butuh diamplifikasi? Nanti kita akan ceritakan. Ya, sederhananya butuh diamplifikasi itu adalah bagaimana caranya agar cahaya yang misalkan kita inginkan tuh cahayanya menjadi terpolarisasi pada satu arah saja. Nah, seperti itu. Dan apakah sama dengan sumber cahaya yang lain? Nah, tentu saja ada kesamaan, tapi yang jelas tuh dia bersifat unik ya. Dia itu bisa dianggap sebagai salah satu tipe dari light source. Mungkin ada kesamaan panjang gelombangnya, mungkin ada kesamaan berapa frekuensinya, energinya, tapi yang jelas Iya. dia ada sifat keunikan di sana. Nah ini, Oke. uh, sederhananya, ya itu pasti kita melibatkan suatu teknik matematis yang sophisticated ya, yang memuaskan, dan ideanya tentu saja kompleks ya. Nah, seperti macam-macamnya laser ya, itu sangat banyak sekali. Dan tentu saja eh, secara objektif ya, sederhananya, nanti bagaimana caranya kita itu memahami operasi dari laser. Nah, prinsip kerjanya secara sederhana, terus bagaimana caranya nanti dari pendekatan yang kita lakukan itu bisa membangun konsep-konsep selanjutnya. Konsep-konsep laser yang jauh lebih kompleks ya di sana. Iya. Nah, nanti itu ada juga yang namanya ini ya, yang namanya eh, Maser ya. Nah, kalau nggak salah Maser itu. Nah, itu tidak serupa dengan laser, tapi prinsipnya sama. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Tapi ini kalau kita bicara amplifikasi ya, yang harus ditekankan ya, what kind of amplification, yang pasti Ah. itu adalah intensity. Gitu ya. Oke. Itu. Intensity of light. Nah, ini. Dan tentu saja, nah, yang namanya intensity ini itu proporsional to radius or jaraknya, distance, itu ya. Itu harus diketahui. Nah, Oke. terus di sini I-nya itu apa? stimulated emission maksudnya bagaimana? Ya, I-nya itu yang di atasnya itu apa? intensity. Yang Ini oh enggak intensity. maksudnya. Iya kalau yang sebelahnya maksudnya di atasnya R. Oh, satu, satu, Oh one, satu. Oke. satu. Nah, Oke. iya, proportional tuh, ya, nah, gitu. Ya, intensity. Lalu, nah nanti ini stimulate ini, nah pendeskripsiannya itu bagaimana, ya gitu ya. Ya ini kan semacam suatu proses ya. Nah, proses nanti yang mana itu kita itu memperlakukan foton yang datang itu, ya itu terjadi karena disebabkan oleh atom yang tereksitasi ya dari suatu tingkat ke tingkat yang lain. Jadi ternyata
ada proses dalam skala atomik nih, eksitasi atom. Nah, makanya nanti kalau kita bicara di buku rujukan saya itu, di bab yang section 2 atau 3 gitu ya, itu membicarakan tentang transition energy level. Hmm. Nah, mungkin pernah belajar fisika kuantum atau modern ya. Nah, kan di sini kan stimulate emission. Nah, ini eksitasi atomnya menghasilkan apa? Nanti foton. Nah, ini. Nah, kalau kita bicara tingkat energi atom ya, nah ini. Atom itu tereksitasi karena berpindahnya satu elektron dari satu kulit ke kulit yang lain. Nah, itu maka akan tereksitasi sebuah foton. Nah, itu ya. Nah, ini. Dan tentu saja ini modelnya model atom hidrogen ya. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, radiasi tentu saja radiasi di sini itu adalah gelombang elektromagnetiknya alias cahayanya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, oke. Iya. Sekarang proses sederhananya ya, sederhananya. Nah, sebenarnya prosesnya itu kalau misalkan kita cari dari berbagai eh, literatur literatur ya, nah itu sebenarnya dibagi jadi dua macam. Hmm. Bagaimana itu proses stimulate emission, yang kedua itu bagaimana optical feedbacknya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apa yang kita lakukan di stimulated emission ini, yaitu sebenarnya itu proses yang tadi. Ya, bagaimana kita generate sebuah fotonnya. Nah, itu. Nah, generate sebuah foton ini tentu saja nanti itu ada banyak properti ya. Yang penting adalah tadi intensity dan juga intensity itu sebanding ya, proporsional to energy. Nah, kalau bicara energi, maka di sini yang dimaksud adalah energi apa? Nah, itu pertanyaannya. Energi ya sudah pasti foton. Yang mana energi foton kan seperti ini ya. Kalau misalkan kita lihat ya, itu H, H itu Planck constant, C, C itu adalah kecepatan cahaya di ruang vakum ya, yang besarnya segini, dan Hmm. ada juga panjang gelombangnya ya, Hc per lambda. Nah, ini penting nih, properti ini. Nah, property of panjang gelombang or wave wavelength. Nah, ini. Nah, Eh, seperti itu. yang aku bingung itu eh gimana ya? Eh, ini kan kalau yang foto di bawah itu lebih Hmm, kayak laser kayak gede-gede banget kan kayak misalnya Nd:YAG atau CO2 laser itu emang beneran ada dua mirror terus di tengahnya ada flash lampnya cuma nyala mati terus I guess jadi pump terus habis itu nanti keluar dari satu sisi gitu kan. iya. Tapi kalau yang aku nggak ngerti itu kalau laser yang kecil kalau nggak ada mirror itu jadi dia bounce-nya dari mana? Dari waveguide atau? Oh ya. Nah, iya bisa jadi dari waveguide, dari pandu gelombang ya. Kalau laser yang kecil seperti itu itu sudah terintegrasi sedemikian rupa di dalam propertinya dari waveguide-nya. Seperti itu. Tapi yang Jadi membedakan, waveguide-nya itu yang mm, bounce bounce bouncein bolak-balik gitu. iya betul, Oh, betul. oke. Nah, tapi kelemahannya ya di situ ya, di masalah intensity sudah pasti ya. Itu. Kalau laser-laser yang bisa biasa kita beli kecil-kecilan di luar ya. Kalau yang Hmm. ini itu sudah pasti dalam skala lab ya, Oh iya, eh, aku kerjanya laboratorium. Ha, kayak berapa kayak hmm, 20 watt kayak. hmm, iya, memang eh, unik memang ya. Iya. Yes, yes, Kalau aku betul betul. Hmm, pengalamannya pakai NDX, jadi aku ngerti yang ini. Tapi aku nggak ngerti yang kecil. hmm. Oh iya iya betul betul itu ya. Nah, nanti iya wavelengthnya correlate dengan energi, correlating energi terus dengan intensity ya. Nah seperti itu. Banyak faktornya ya. Ada
phase ya, bisa juga phase. Ada polarization-nya. Nah, bagaimana foton itu bisa menuju ke satu arah saja? Itu karena faktor polarization-nya. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Aku ngerti Yang kedua itu sudah polarization pasti tapi ya. nggak ngerti Ini phase. ada Phase itu apa? phase itu phase itu fase. Phase itu ibaratkan kalau kita sederhananya ya, foton itu kan terdiri dari gelombang paket-paket gelombang gitu ya, paket-paket gelombang. Di mana paket-paket gelombang itu bisa berbeda fase. Beda fase itu seperti kayak kita melangkah misalkan. Orang di depan kita 2 langkah lebih dulu daripada di belakang kita. Maka berbeda itu namanya berbeda fase sebesar 2 langkah. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam konteks foton itu kan dapat ditelitikan sebagai eh, paket ya, wave packet ya, paket gelombang. Nah, ini di mana paket gelombang, setiap kuanta di foton itu diharapkan fasenya seminimal mungkin, slightly difference with order ya. Nah, atau sefase itu. Fasenya harus beriringan. Nah, seperti itu. Paket-paket gelombang gitu ya. Bayangkan kayak misalkan ada ini, ada yang namanya kecepatan grup ini ya, kecepatan grup, Tapi ada kalau yang kayak gini namanya maksudnya lasernya iya, lasernya kayak pulse ya, atau lasernya continuous. koheren. Output dari fase yang sefa, output dari fase itu adalah koherensi. Nah, ini itu dalam kita membangkitkan itu kita membangkitkan sumber atau source cahaya itu kan terdiri dari cahaya yang bermacam-macam dengan energi yang bermacam-macam dengan fase yang awalnya berbeda-beda pasti. Tapi kalau misalkan kita ingin membangkitkan laser yang demikian, yang teralienasi ke satu arah saja, maka fasenya harus disetting sedemikian rupa. Itu coherence. Itu. Dimana beda fasenya, hmm, kita harapkan ya sangat kecil sekali, mendekati nol. Nah, itu. Coherence. Oke. Nah, ini. Kalau tidak nol, incoherence namanya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kita dapat optical feedback yang bagus ya. Nah, ini. Nah, jadi Hmm. foton itu harus must repeatedly pass through the gain medium to stimulate more emissions. Nanti harapannya seperti itu ya. Dan ini seterusnya. Nah, ini ya apa yang dilakukan di sini ya kalau sudah pernah belajar ya secara praktik ya. Apa yang dilakukan di sini ya sudah pasti amplifying medium. Apa yang di amplifying intensity. Nah, ini itu. Oke. Nah, coba kita lanjutkan di sini. Ini ya. Nah, ini kita bicara yang umum ya. Nah, perbedaan Oke. perbedaan besarnya eh, di sini itu apa? Dua-duanya itu sama-sama berbicara tentang eh, cahaya ya. Nah, Iya. kalau kita bicara source of light, ini kan source of light itu bisa bermacam-macam. Bisa matahari, bisa candle atau lilin, atau LED, atau light bulb, atau apapun itulah, apapun ordinary light lah. Nah itu. Oke. Nah, dan laser light, dua-duanya itu sama-sama cahaya. Nah, tapi yang jelas kalau kita bicara yang ini, itu adalah suatu cahaya yang radiasinya itu ke segala arah ya. Radiasi ke whole space ya, ke segala arah. Nah, dan juga yang lain. Nah, itu. Tapi kalau misalkan kita bayangkan ya, kalau kita bayangkan cahaya ini itu
masuk ke pupil kita yang diameternya sangat kecil sekali itu, dan cahaya yang terkonsentrasi di situ, itu analog dengan laser sebenarnya. Jadi adalah suatu Hmm. cahaya yang segala arah yang kita intensitasnya kita fokuskan ke satu arah saja, terpolarisasi ke satu arah saja. Nah ini. Nah, jadi perbedaan umumnya nanti kalau bicara ordinary of light itu bisa secara bisanya itu many colors ya. Nah, jadi Jadi banyak kalau banyak warna. Nah, mm-mm. kalau Iya, gimana? kalau lasernya, Mm. hmm, kalau misalnya belum, kan biasanya bukannya kalau keluar dari shipnya itu mereka langsung divergent ya. Jadi perlu di collimate kan. Iya, Jadi bedanya bisa. apa sama Iya, memang. kayak lilin yang kayak juga langsung ke semua arah. Oh, atau Oh at enggak, least kalau bukan. kalau Kan laser memang. at least divergentnya ke Iya, eh, berapa itulah misalnya fungsi kayak kolimator. Nah, betul. Iya, itulah fungsi kolimator kan. Bagaimana hmm, cahaya yang menyebar ke segala arah menjadi satu arah saja. Itu fungsi kolimator memang. Makanya sekarang jadi satu arah saja. Nah, jadi maksudnya laser itu hmm, yang di hmm, classify as laser itu apapun yang di amplify. iya, betul. Yang jadi misalnya ada waveguide atau ada kayak resonant cavity yang buat bikin dari satu light source jadi kayak amplify lebih tinggi gitu. Iya, betul betul. Heeh. Proses proses ini ya, proses bagaimana source yang semula segala arah menjadi satu segala arah aja itu ini kan ini ya menjadi satu arah saja ini pasti ada gitu ya, harus ada dan pasti ada gitu, Hmm. sehingga nanti dia bisa satu arah saja Hmm. melalui dia kolimatornya gitu. Nah ini, dan pasti ya nanti ini kalau cahaya itu kan many colors ya, ya karena orde dari gelombang elektromagnetik yang mana di sana ada cahaya yang sifatnya visible visible light ya. Nah, Hmm. kalau kita sederhananya warna merah, hijau, kuning dan seterusnya itulah magic biru. Tapi kalau bicara laser light itu biasanya usually usually one color saja. Itu satu warna saja. Jadi sudah monokromatis gitu. Kalau cahaya yang kita lihat Kecuali di sini kecuali sifatnya polikromatis. oh iya, tapi Iya. tapi bisa Hmm. ditune kan. Ada laser, ada tunable laser, bisa ganti wavelength. Bisa. Iya, betul bisa. Tapi secara umum tuh satu warna. Apa Oh bedanya? iya, maksudnya Heeh, pas lagi mm, keluarin, maksudnya maksudnya mm. cuma satu wavelength gitu. Iya, satu wavelength. Betul. Oke. That's why itu monokromatis. Nah, ini. Tapi kalau cahaya source itu bisa polikromatis secara umumnya. Hmm, Cara tentu cara saja. Yang laser, terus yang berikutnya. jadi cara laser ganti gimana ya? Kalau laser ganti wavelengthnya itu gimana maksudnya kayak kalau mau di sweep jadi itu ganti currentnya aja terus dia ganti wavelengthnya. Hmm, biasanya sih kalau itu sih pada tingkat teknis ya, tergantung apa yang kita inginkan sebenarnya. Pertama, tujuannya apa? Seperti itu. Nah, kalau tujuannya itu hingga tingkat biofotonik, biasanya ya disetting sedemikian rupa agar panjang gelombangnya itu rendah ya, sehingga energinya tinggi. Tapi kalau misalkan tujuannya hanya untuk laser yang hanya untuk mainan ya, itu biasanya disetting panjang gelombang tinggi ya, sehingga energinya rendah gitu. Tapi masalah switching wavelength sepanjang yang saya bisa itu dilakukan pada tingkat konstruksi laser sih sebenarnya. Nah, yang kedua bisa juga dilakukan pada ini ya, apa namanya, kalibrasi alat itu bisa dilakukan seperti itu gitu. Nah, tapi poinnya kalau secara efektif itu harusnya dilakukan ketika fabrikasi harusnya. Tergantung tujuan apa yang kita
inginkan. Nah itu. Itu Tapi kalau 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 hmm, fixed wavelength kan. Tapi ada hmm, ada laser yang bisa ganti wavelength ya kan ya. iya. Biasanya di biomedis ya, tingkat biomedis ya untuk keperluan medis itu harusnya harus pasti ada, seingat saya itu ada mengatur wavelength, tapi dengan wavelengthnya pun nggak jauh, kisarannya Oh nggak ya, gitu. maksudnya nggak broad maksudnya Hmm, kayak kayak iya, paling kan kayak beberapa nanometer, kayak berapa puluh iya, nanometer gitu atau berapa betul. ya. Jadi sangat kecil kecil sekali rentang yang bisa kita ganti-ganti. Karena itu ya berkaitan sama tubuh ya. Kadang tubuh itu toleran dengan wavelength sekian, kadang ada area area tubuh yang toleran dengan wavelength sekian. Nah, itu. Hmm. Nah, seperti itu. Oke, nanti banyak sekali ya. Itu. Jadi kalau ini secara arah itu ya bisa many direction. Kalau ini sudah pasti sederhananya highly directional ya. Nah ini, kalau ini secara phase ya, secara phase itu phase-nya random. Nah ini kalau secara fase tadi sudah saya jelaskan bahwa wave-nya itu in a phase ya, are in a phase. Atau kita bisa bilang coherent. Nah ini. Oke. Nah ini ya berikutnya yang cukup penting ya. Apa yang membedakan eh, laser dengan cahaya yang kita kenal sebelumnya gitu. Cahaya yang kita ketahui tentu saja beda ya ini. Nah, yang jelas yang sudah pasti beda yang paling kentara itu adalah bagi laser itu sangat more restrictive gitu ya daripada cahaya yang kita kenal biasanya gitu ya. Jelas tadi karena secara proses kan satu arah. Hmm. Secara lalu secara apa lagi tadi? Secara fase juga berbeda. Secara arah juga berbeda. Nah, tapi ternyata nanti itu kalau misalkan kita eh, pelajari di sini ya, dari eh, common light yang mempunyai variasi wavelength, eh, direction, or intensities, or random phase. Nah, laser itu punya parameter yang lebih restriktif daripada ini semua. Jadi dia bisa jadi intensitasnya itu lebih tinggi daripada common light yang biasanya, atau bisa jadi rentang frekuensinya lebih tertentu ya. Nah, atau bisa jadi ini derajat kebebasan dari kolimasinya itu lebih tinggi. Apa maksudnya greater degree? Maksudnya adalah bagaimana eh, kolimator yang bertugas untuk kolimasi itu bisa memberikan alienasi dari sinar lasernya itu lebih lebih terarah ya, lebih spesifik. Akurasi lah intinya gitu. Dan presisi. Atau bisa juga eh, durasi ya, durasi dari eh, pulse-nya, atau bahkan yang paling jelas tuh lebih available daripada common lights gitu ya, daripada sumber cahaya yang lain. Nah ini Hmm. apa maksudnya narrower frequency yang di sini, ini yang paling utama di sini ya. Nah ini, oke, kalau kita bicara bulb ya, bulb atau light biasanya spektrum warnanya itu kan gabungan dari spektrum warna merah, hijau, kuning ya, Magicu, Hibiniu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah bicara laser, frekuensinya tertentu gitu ya. Misalnya kita tahu laser, ini yang paling sering tahu nih, helium neon. Nah, laser helium neon ini hanya tertentu saja panjang gelombangnya, kurang lebih 632 nanometer gitu. Jadi sudah tidak beragam lagi frekuensinya. Nah, ini gitu. Nah, Iya. sehingga nanti kalau bicara aplikasi ya bisa banyak. Misalkan dalam spektroskopi bisa, dalam interferometri bisa,
atomic clocks bisa, atau bahkan komunikasi optik bisa juga. Nah ini. Nah kemudian di sini ada much higher intensity ya. Apa maksudnya? Jadi sebenarnya much higher intensity itu maksudnya adalah Jadi kalau membuat laser itu, spektroskopi itu, ya, oke. jadi spektroskopi itu untuk cari tahu wavelength apa yang diabsorb sama apapun yang dites gitu. Iya, betul. Nah, ya, jadi salah satu aplikasinya itu adalah laser spektroskopi ya. Nah, itu sebenarnya itu semacam suatu teknik ya. Itu yang teknik yang menggunakan laser sebagai sumber cahaya nanti untuk mempelajari gimana interaksi cahaya dengan atom, molekul, ya, atau material juga. Nah, tujuannya nanti ya wavelength as a source ya. Tapi wavelength yang kita gunakan sekali lagi harus ini ya, harus eh, lebih besar daripada panjang gelombang yang ada di material, gitu ya. Nah, jadi kalau kita, jadi kalau yang namanya material itu sudah pasti punya panjang gelombang yang eh, apa yang istilahnya ya, thresholdnya, punya thresholdnya. Nah itu. Jadi bagaimana tantangan kita agar mempelajari ini material, ya. Material ini absolutely terdiri dari atom-atom ya, nah, dan molekul-molekul yang saling berikatan satu sama lain. Nah seperti itu. Maka ini panjang gelombangnya, let's say lambda, maka nanti ini lambdanya idealnya itu harus lebih besar daripada lambda nol. Nah ini. Nah tujuannya apa? Kita mempelajari bagaimana struktur dari material itu sendiri, sifat fisiknya, atau bahkan dinamika suatu zatnya. Nah, tapi intinya apa? Bahwa nanti dengan syarat yang seperti ini, itu ya tentu saja tidak trivial ya, tidak mudah juga. Nah, yang penting itu adalah ini, sensitivitasnya dari laser itu dipertaruhkan di sini. Dan sensitivitas serta ketelitian. Nah, itu ya. Bagaimana agar desain dari laser yang kita gunakan itu kompatibel dengan material targetnya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Bisa juga, ya paling-paling sederhana, kalau zaman dulu kita belajar kimia ya, kita nggak tahu strukturnya CU2 itu. Nah, gimana caranya kita bisa pakai laser? Nah, kita ambil, kasih sampel, terus kita kasih laser, kita sehingga tahu bagaimana kadarnya, Kayak absorpsi terus wavelength. seterusnya. Itu ya. Forensik juga bisa, di industri juga bisa, lingkungan, bahkan astronomi juga bisa ya. Hmm. Ini yang paling tahu ya. Ada juga ini eh, LES gitu ya. Tahu ya. Laser Absorption Spectroscopy. Nah, ini. Ini nanti digunakan untuk Ya, mengukur yang penyerapan buat cahaya gas gitu ya. ya oleh gas ya, cairannya. Ada juga ini laser induced fluorescence. Dia Oke. deteksi cahaya fluorensi. Nah, itu ya. Raman juga yang paling terkenal ya, Raman. Nah, ini dan seterusnya ya. Nah, ini. Oke. Deteksi kebocoran pipa juga bisa. Nah, ini. Bedanya yang Hmm. spektroskopi yang biasa sama yang absorption itu apa? Bukannya yang biasa juga mau lihat wavelength yang mana yang Oh, diabsorb? absorption itu salah satu jenisnya aja. Oh, oke. Nah, masih banyak yang lain. Hmm, Oke. apalagi ya? Banyak sekali. Plasma juga bisa. Kalau plasma itu kalau nggak salah ini LI, aduh, sorry sorry, LIBS, laser induced breakdown spectroscopy. Nah itu ya, mengidentifikasi unsur dalam material pakai plasma ya, itu juga bisa. Nah kalau struktur molekul yang tadi saya bicarakan itu spektroskopi apa? Raman ya, Raman spektroskopi. Tapi basisnya adalah laser juga. Nah seperti itu. Ini, itu ya. Nah ini greater degree of collimation. Nah ini. Jadi sederhananya greater degree of collimation itu eh,
dari prinsip collimation-nya sendiri kan collimation itu refers to how parallel the light rays are gitu ya. Nah, sehingga nanti a highly collimated beam itu bisa spreads very little as it travels. Nah, misalnya ini, kalau misalkan kita punya tahu flashlight ya, nah flashlight itu kan ya bisa random gini ya. Nah, nanti kalau ini kita taruh collimation itu bisa jadi lurus semua. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Nah, nah inilah yang membuat nanti ya itu bisa yang pertama bisa long distance communications. Nah, itu. Yang kedua itu bisa bermanfaat untuk surveying, ini penting. Nah, ini yang bisa dipakai oleh pengajar-pengajar itu pointers. Nah, itu. Yang pasti yang paling kentara itu adalah targeting system. Nah, ini penting ya. Nah, ini bisa juga scientific measurements. Hmm. Paling berikutnya itu much shorter ya, pulse ya. Durationnya sangat singkat ya. Nah, Hmm. kira-kira berapa? Cepat sekali ya. Singkat sekali. Kira-kira segini. 10 pangkat minus 9 hingga bahkan hingga tingkat atau second ya. 10 pangkat minus 18 second. Jadi kecil sekali. Nah, kenapa eh, shorter pulse duration ini itu useful ya, bisa berguna? Nanti itu ya sangat bermanfaat kalau misalkan kita berurusan dengan eh, bidang-bidang yang sifatnya atomik gitu ya. Atomik itu kecil sehingga reaksi singkat saja itu dapat mempengaruhi banyak hal. Nah, sehingga nanti kita bisa mempelajari dari short pulse solution itu eh, chemical reaction itu bisa juga. Lalu bisa juga electron motion. Nah, ini itu bisa juga atau bahkan molecular vibration gitu ya. Nah, ini molecular vibration. Nah, itu butuh pengetahuan ini laser much much shorter pulse duration gitu ya. Nah, seperti itu. Aplikasinya yang lain. Nah, ini kan prinsip umum nih. Nah, itu pernah tahu ini ya, operasi mata itu apa? LASIK ya. Iya. Nah, LASIK atau bisa juga ultrafast ya. Ultrafast spektroskopi. Nah, itu. Nah, ini dan yang lain-lainnya. Nah, ya jadi kalau bisa kita simpulkannya nanti itu laser itu adalah eh, sumber cahaya yang terspesialisasi. Nah, yang bisa kita gunakan secara unik menggunakan properti secara unik ya itu dibutuhkan. Nah, ini. Tapi sudah pasti ya itu pasti kelemahannya ya bukan kelemahan sih konsekuensinya ya itu bisa more expensive, bisa more complex, bahkan bisa require careful alignment atau bahkan bisa creation safety hazards dan lain-lain gitu. Ini Hmm. itu ya. Nah ini kemudian eh, spektrum ya yang harus kita tahu ya. Nah banyak sekali. Nah, lagi-lagi tergantung dari kebutuhan yang kita inginkan. Nah, ini ada yang ordernya hanya segini ya, FR lasers. Nah, sekitar order infrared atau ini Iya. helium neon, nah, itu ya, ordernya sekitar segini. Nah, ini ada sinar UV, seorder dengan UV, gitu ya, dan masih banyak lain. Tapi yang jelas itu ini ya, parameter lambda ini, Hc per lambda. Ini adalah energi foton ya, Hc per lambda. Nah, kalau ini adalah suatu parameter yang konstan ya, sehingga sesuatu yang bisa kita main-mainkan adalah ini. Nah, ini. Bergantung apa? Ya, bergantung dari goals. Goalsnya apa? Dari intensity. Intensity itu depend on apa? Energi. Gitu. Nah, kalau kita goalnya adalah material, struktur fisisnya, atau perilaku elektroniknya, ya sudah pasti menggunakan laser dengan energi tinggi ya. Gitu. Tapi kalau kita just hanya untuk pointers dan sebagainya
ya berarti kita mengajukan dengan energi rendah sudah cukup. Nah, gitu. Gitu ya. Oke. Ini ya. Nah, ini mungkin agak boring ya, but it's okay lah ya. Nah, ini kalau kita bicara cahaya, berarti harus kenal dulu ya bagaimana properti or nature dari cahaya itu sendiri. Nah, ini. Tentu saja nanti ini akan aku giring kepada bagaimana eh, aplikasi suatu laser atau cahaya yang kita interaksikan dengan properti material, ya, such as absorption and refraction ya. Mungkin agak abstrak ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya bahasakan dengan bahasa yang lebih eh, sederhana lah ya. Nah, ini kita kita tanya dulu ya dari mana cahaya itu berasal ya. Nah, ini. Oke. Oke. Nah, jadi cahaya itu kalau secara fisika itu berasal dari ini ya, medan listrik dan medan magnet yang saling oscillate satu sama lain sehingga menghasilkan ini sebuah cahaya. Nah, seperti itu. Nah, cahaya yang tentu saja kita bisa pelajari dulu ini dalam ruang vakum yang artinya dalam ruang vakum di sana eh, yang pertama itu rho is zero or no charge. Yang kedua, G sama dengan nol itu no current eh, probability ya. No current ya. No probability current. Tidak ada harus probabilitas di sana. Nah, nanti itu Hmm. dia. Sehingga kita bisa tahu bagaimana cahaya itu berasal, menyala. Nah, dari mana gitu ya. Nah, ini. Pertama, ini kita kenal dengan suatu persamaan eh, yang kita sebut dengan persamaan Maxwell ya, Maxwell equations. Nah, properti yang pertama ini bahwa divergensi dari medan listrik itu sama dengan nol. Maksudnya Oke. bagaimana? Ini kan sebenarnya aslinya itu adalah seperti ini ya. Divergensi dari medan listrik itu kan aslinya sama dengan rho per epsilon nol ya. Nah, rho itu apa? Rho itu adalah charge, gitu ya. Artinya apa? Artinya apa? Artinya ini artinya membicara tentang divergence. Bagaimana medan listrik itu menyebar dalam satu ruang ya. Dan dia Hmm. menyebar. Nah, penyebaran ini menghasilkan satu titik dalam medan listrik yang sebanding dengan nilai muatannya. Jadi semakin banyak muatannya dalam wall space, maka semakin besar juga medan listrik yang ada. Tapi berhubung di sini vacuum, no charge, then rho-nya nol, sehingga ini hasilnya nol. Ini ya, itu yang Hmm. pertama. Yang kedua, bahwa medan magnet itu tidak terdivergensi ya. Ini sudah pasti ya. Inilah yang menyebabkan bahwa nanti magnet itu kalau kita potong, mau dipotong sampai 1.000 kali pun akan tetap ada kutub utara dan selatan. Itulah asal usulnya kenapa medan magnet itu hanya ada dua kutub utara dan selatan, gitu ya. Hmm. It has no divergence, ya, no divergence, gitu. Jadi ini utara, selatan ya, kita potong 1.000 kali pun akan menjadi dua kutub, yang mana arahnya kan selalu seperti ini. Nah, ini dan seterusnya. Itulah yang menjelaskan dari eh, persamaan yang kedua. Yang ketiga nanti ini kita bicara satu-satu properti dulu ya. Ya. Nah, ya, tapi intinya adalah setelah ini. Yang ketiga nanti ini ya, bagaimana medan magnet yang berputar dalam ruang, yang ini silang itu artinya rotation ya. Curl, kita bacanya curl. Ya, curl or swinging around ya, around point ya. Bahwa medan magnet yang swinging in the point itu menghasilkan medan listrik. Dan sebaliknya, gitu ya. Medan listrik yang swinging around a point, a point in space menghasilkan medan magnet. Nah, ini kan masih sudah pernah tahu dulu kita belajar tentang hukum eh, Faraday ya. Tapi yang terpenting adalah ini. Nanti uniknya adalah kalau misalkan kita kombinasikan semuanya ya, entah satu dengan tiga atau dua dengan empat, itu menghasilkan dua persamaan. Ini Oke. wave equation ya. Ini yang satu.
berbicara tentang medan listrik, yang satu bicara tentang medan magnet. Nah, ternyata di sini muncul parameter C di sini. Nah, C atau kecepatan cahaya yang besarnya Iya. segini, 2 kali 99 kali 10 pangkat 8. Nah, sehingga muncullah ini. Itu Hmm. sederhananya bagaimana Tuhan membahasakan cahaya melalui persamaannya seperti itu. Dia nilainya segini, 2,99 kali 8. Nah, mu 0 itu is permeability, nilainya segini ya, 4pi, 10 pangkat min 7, epsilon 0 itu adalah ini ya, 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini adalah eh, permittivity, gitu ya. Permittivity and permeability. Constant, nilainya C. Ini Oh, oke. berlaku dalam ruang vacuum ya. Nah, ini. Jadi bisa dibayangkan ya, dengan Jadi kecepatan maksudnya sekian. Hmm, mu sama iya. epsilonnya ganti di beda-beda Hmm. tempat. Tapi kalau vacuum, absolutely segini. Nah, Oh, ini ya. oke. Kalau misalkan kita berada di bidang medium, beda lagi. Tapi kalau cahaya yang kita Oh, kenal sekarang itu, ya segini. 2 kali 99 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu ya. Nah, itu adalah kecepatan cahaya ini. Tentu saja kalau sampai ke mata kita tidak terasa ya, cepat sekali. Tapi kalau misalkan tinjauannya bumi, dia butuh sekian menit ya untuk memutari satu bumi begitu. hmm, hmm. Oke. Nah, nanti yang terpenting itu adalah ini ya, bagaimana interaksi antara radiasi elektromagnetik dan medium ya, atau interaksi antara cahaya ya. Nah, ini yang jelas yang pertama yang harus kita ketahui bahwa kalau misalkan kita berurusan sama medium dieelektrik itu sederhananya adalah suatu medium yang mempunyai charge and current ya. Bisa berupa eh, sederhananya bisa kita isi air di sana. Air kan ada muatannya di sana karena ada molekulnya di sana. Bisa juga kita bisa isi minyak, itu bicara umum ya. Nah, tapi kalau kita bicara medium, nanti kita berurusan dengan meter. Nah, ini. Atau nanti kita bisa berurusan dengan material, gitu ya. Nah, ini. Tapi yang pasti di sini kuantiti yang berubah adalah di sini. Dari persamaan satu, dia muncul parameter polarisasi dalam medan listrik. Nah, ini adalah is vektor polarization, ya. Polarisasi itu suatu sifat fisis dalam fisika yang membuat suatu cahaya itu teralienasi jadi satu arah saja. Tapi tetap sifat kedua ini tetap harus dipertahankan, ya, tetap dipertahankan ya, karena memang ini sejak awal memang tidak ada parameter charge and current, jadi tidak ngefek kemana-mana di sini, jadi tetap dipertahankan. Iya. Yang berubah adalah ini, yang ketiga. Yang ketiga di sini. Jadi eh, medan magnet yang berotasi dalam suatu ruang ya, atau swinging around the point, itu not only produce electric field but also electric field is produce uh, this ya. Ini namanya probability current ya. Nah, aku nggak tahu kenapa ada term probability, tapi poinnya adalah bisa kita sederhanakan dia menjadi suatu arus gitu ya. Yang kedua ada ini, polarization and probability. Masuk akal ya. Kenapa? Sederhananya ya, medan magnet itu kan muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak itu kan akan timbul suatu arus ya. Sehingga make sense ya kalau kita bicara bahwa rotasi medan magnet akan menghasilkan probability current ya. Dan yang pasti yang ketiga eh, ini rotasi medan magnet tetap mempertahankan keberadaan B di sini gitu. Ini kan hukum Faraday ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan ada ini, kalau kita tembakkan dalam suatu medium yang dielektrik ya, dan maka kita bisa bicara tentang itu, laser gain media.
Nah, ini kan tadi kan sudah bicara umum nih. Nah, ini gitu. Nah, oke. What is this? Ya, laser gain media, gitu ya. Itu ya sebenarnya material di dalam laser yang bertugas untuk memperkuat cahaya melalui proses stimulated emission. Jadi nanti kalau misalkan tanpa gain medium, itu laser tidak dapat menghasilkan penguatan cahaya, optical gain. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, jadi pertanyaannya, what is ini ya? Eh, dan yang pasti, gain medium harus kompatibel dengan dielectric mediumnya. Nah, ini. Gitu. Jadi gain medium itu apa? Ya, gain medium itu bisa berupa suatu apa namanya bahan ya, yang mana bahan itu bisa berupa atom, or ion, atau molekul ya, yang dapat dipompa ya ke keadaan tereksitasi. Kenapa tereksitasi? Ya untuk foton, menghasilkan foton. Nah, sehingga nanti ketika sebuah foton ya dengan energi yang proper ya, energi yang appropriate ya, yang sesuai dengan energi yang melewati medium nih. Nah, jadi ini menghasilkan suatu energi ya. Ini energi medium EM misalkan, dia harus eh, kompatibel ya, setidaknya memenuhi thresholdnya lah ya, EM Maxen seperti ini. Nah, nanti dia itu dapat menstimulasi atom-atom tereksitasi sehingga memancarkan foton yang sifatnya identik. Akibatnya intensitasnya itu bertambah. Nah, seperti itu. Nah, iya. Gitu ya. Nah, sehingga nanti itu fungsinya itu kurang lebih pertama bisa menyerap energi dari sumber pompa. Terus yang kedua, nanti itu bisa kita simpan energinya dalam bentuk atom atau excited ion. Dan juga yang ketiga, tadi prinsip laser di awal itu menghasilkan stimulated emission, gitu ya. Dan yang pasti tujuan utamanya memperkuat cahaya, sehingga cukup kuat untuk membentuk sinar laser, gitu ya. Jadi bagaimana manipulasi dalam proses eh, amplification itu sangat penting tuh di sana. Nah, pertanyaannya, eh, gain medium yang mana yang baik itu ya. Nah, yang jelas yang pertama itu kita harus tahu bahwa kalau kita ingin membuat medium yang baik, itu gain medium yang baik itu harus, pertama tingkat energinya itu harus sesuai dengan transisi laser, itu ya. Oke. Tadi sudah tak jelaskan ya. Dan harus mencapai ini efisiensi tinggi ya untuk menghasilkan stimulus emission. Memang efisiensi tinggi itu ideal dan harganya mahal. Nah, itulah tantangan di dalam laboratorium. Nah, yang ketiga ini yang Oke. penting ya. Eh, Optical loss-nya itu rendah gitu ya, atau rugi-rugi optik itu yang kecil. Nah, memang idealnya itu efisiensi tinggi bahwa dan optical loss-nya rendah. Nah, tantangannya sudah pasti mahal. Nah, terus yang berikutnya yang ideal ya, rugi-rugi optik itu dapat dari mana sih? Dapat dari kalor yang hilang, panas yang hilang. Apa hubungannya? Nah, karena nanti dalam dalam proses amplification pasti ada peningkatan energi. Nah, di saat yang sama kan kita harus apa namanya, energi itu terserap ke dalam sistem kan. Nah, bagaimana caranya agar gain medium itu mampu menahan panas yang dapat dihasilkan selama operasi laser. Nah, itu tantangannya. Itu. Nah, itu yang terpenting. Nanti ada juga macam-macam ya. Ada ini, gain medium, gain medium solid. Nah, itu. Misalnya, gain medium solid itu apa? Material aktif ya, atau kristal, atau kaca yang didoping dengan ion tertentu. Misalnya, ruby ya, ruby, Hmm. laser ruby ya. Itu sekitar lebih tinggi daripada helium neon ya kalau nggak salah 690-an, 694 nanometer ya, itu laser ruby. Atau neodymium gitu ya, neodymium itu malah lebih tinggi lagi 1064 nanometer ya. Atau juga bisa Gitu. laser titanium nih. Nah, nah, itu ini enaknya bisa disetel kalau nggak salah ya, laser titanium ini.
around Ah, 630 kalau nggak salah sampai 1100 ya, nanti bisa disettle. Nah, ini yang tadi oh, mungkin dimaksud bisa diubah-ubah ya. Nah, ini. Nah, kelebihannya apa? Kalau laser gain medium padat itu dayanya sudah pasti tinggi, efisiensinya baik. Nah, karena dayanya tinggi, yang disebabkan energinya tinggi itu dapat digunakan di bidang industri dan medis. Nah, ini ya, medis. Nah, yang kedua, itu ada yang namanya eh, gain medium gas ya, gas itu. Nah, apa aja misalnya? Ada juga misalnya yang paling sering kita sebut tadi adalah helium neon. Ini ya, sekitar tadi 632 ya, nanometer ya. Ada juga ini laser CO2. Ini infrared ya. Ini kurang lebih infrared itu kecil sekali panjang lebih besar ya panjang gelombangnya ya. 10,6 mikrometer. Nah, ah, ada juga laser eh, argon, kalau nggak salah argon ya. Itu iya. ada yang, kalau nggak salah, ada yang 488 nanometer, kalau nggak salah ada juga yang 514 nanometer. Jadi cuma slightly difference ya. Tapi kalau nggak salah nggak bisa disettle ya. Nah, kelebihannya di ion gas ini adalah, nah, beamnya itu atau berkasnya itu berkualitas tinggi. Nah, yang kedua itu stabil, yang ketiga itu cocok untuk penelitian dan industri. Nah, masalah dayanya gimana? Tidak sebaik yang gain medium solid itu. Tapi yang gain Oh, medium solid itu dayanya tinggi. Jadi kestabilannya itu perlu kita jaga kalau pada gain medium solid itu. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya ya. Ada juga laser ya betul tadi. Bisa nggak panjang gelombangnya diubah-ubah? Jawabannya bisa. Nah, itu ya. Ini ya, yang paling bisa diubah kalau nggak salah ini. Itu gain medium liquid. Nah, ini. Nah, gain medium liquid itu misalnya eh, rodamin ya. Aku lupa nih rodamin itu apa ya. Nah, ini rodamin dan komarin. Nah, ini bisa dicek ya. Tapi poinnya adalah nanti dia tuh menggunakan larutan zat warna organik, ya, or ini ya, dye, gitu ya. Nah, kelebihannya oke. tadi daripada dua yang sebelumnya tadi itu adalah yang pertama spektrumnya itu luas, panjang gelombangnya itu luas. Karena spektrumnya luas, maka panjang gelombang itu dapat diubah-ubah. Nah, istilahnya ini kalau biasanya orang sebut tuh tunable laser, ya, tunable Oh, laser. Nah, itu. Bagaimana mengubahnya, nah itu tantangan dalam laboratorium ya. Nah, sehingga energinya bermacam-macam. Nah, tapi harusnya ini terbatas. Tentu saja ya, terbatas, kadang jarang sekali digunakan di sini, kadang juga jarang sekali digunakan di sini. Jadi spesifik untuk penelitian tuh, cairan gitu ya. Atau oh, oke. eh ini ya, itu yang umum sih. Tapi ada juga yang tingkat ini ya. Mediumnya, kalau kita bicara medium, itu ada medium eh, semikonduktor. Sudah kebayang pasti kalau semikonduktor itu arahnya kemana. Semikonduktor laser. Kayak Nah, diode gitu uh, ya. ada sambungan PN ya, tahu ya, sambungan PN. Nah, sambungan PN itu sambungan ya positif negatif pada semikonduktor. Misalnya laser GA, AS, gallium astatin, atau indium, indium GA, AS. Nah, itu bisa juga. Nah, laser inilah yang nanti bisa digunakan ini di laser pointer itu, pakai itu. Terus ada juga bisa digunakan untuk Jadi biasanya DVD, kalau laser yang kecil-kecil itu DVD. tuh pakainya semiconductor. Iya, betul. Laser pointer. Nah, CD, DVD, Blu-ray, dan aplikasi lain di serat optik. Nah, itu ya. Ini. Oh, Tapi ada yang menarik bagi saya ya. Ya, menarik karena suka aja. Lebih kepada kelebihannya. Misalnya itu gain medium serat optik, fiber lasers. Itu bagus tuh. Nah, bagus dari mana? Ya bagi saya dari keunikannya ya. Ini subjektif saja. Nah, ada yang namanya eh, fiber laser.
ini dengan menggunakan gain medium serat optik. Ini menggunakan dopan ya. Dopannya itu menggunakan ion-ion sudah pasti. Kelebihannya itu adalah Oh, efisiensinya tinggi, gitu ya kalau nggak salah. Efisiensinya tinggi, bagus nih. Terus kualitas beamnya itu sangat baik. Nah, yang terpenting itu adalah yang ketiga. Biasanya kalau efisiensi tinggi, itu dayanya tinggi. Kelemahannya daya tinggi itu, eh, optical loss-nya itu besar. Tapi di sini unik. Nah, untuk mengatasi optical loss yang besar, itu butuh mengurangi panas. Nah, kelebihannya fiber laser itu adalah pendinginannya mudah. Kenapa? Karena luas permukaan seratnya itu besar. Itu yang yang keempat ini. Nah, tapi sudah pasti kalau yang dengan spesifikasi seperti ini itu, eh, pembuatannya itu sangat susah dan yang pasti more expensive ya. Nah, itu. jadi yang paling Tapi kalau kita paling bandingkan dengan yang ini, paling itu murah artificial. sama paling banyak itu tuh Hmm, ya lebih ke semiconductor laser. iya, betul. Karena gampang didapat. Semiconductor kan banyak silikon, itu gampang didapat. Itu. Jadi itu Fabrikasinya itu, maksudnya, jadi eh oscillationnya itu di tengah-tengah P sama N-nya gitu. yes, betul sekali. Ini ya. Hmm. Dan banyak sekali. Nah, ya sebenarnya gate medium itu seperti jantungnya sistem ya. Nah, dan yang terpenting yang kedua tadi pump source ya, menyediakan energi. Jadi Gain kalau medium, di kayak in gas atau kayak di semiconductor gitu, hmm, pumpnya apa? kalau semikonduktor, nah kira-kira pumpnya apa kira-kira? Kalau kita bayangkan bahannya dulu. Nah, Oh, nah, pil- iya. Jadi kalau semikonduktor itu atau bisa kita sebut dengan laser diode ya, itu pump source itu apa? Arus listrik. Nah, bukan cahaya dari lampu. Itu. oh, oke. Nah, itu itu bisa dipelajari di elektronika ya. Nanti itu caranya gimana? Kita beri forward bias ya. Kita beri tegangan maju. Nah, makanya di sini kan ada tipe PN ya. PN ini Ah, maksudnya, aku nah, aku ada pertanyaan tentang forward atau gimana? reverse bias. Hmm, Itu aku nggak ngerti maksudnya eh, ngaruhnya ngaruhnya gimana sih maksudnya kalau kalau aku punya ini bukan tentang ini sih bukan tentang laser, lebih ke photodiode. Kalau misalnya ada photodiode tapi nggak di nggak di forward atau reverse bias itu bedanya apa sama kalau di reverse sama atau forward bias? hmm. Oh ya, oke. Jadi gunanya dulu deh. Kalau forward bias itu nanti itu yang pasti mempengaruhi PN junction, mempengaruhi sambungan dari PN junctionnya ini. Nah, di mananya? Nah, jadi forward bias itu bias mempengaruhi PN junction pada semikonduktor laser dengan cara menginjeksikan pembawa muatan, ya elektron dalam hal ini ya, dan hole ini nanti itu semacam suatu lubang yang ditinggalkan oleh elektron ke suatu daerah aktif. Ya, daerah aktif itu dari mana? Elektron valensi. Nah, sehingga ini nanti, ya jadi gini ya. Jadi sambungan PN ya. Jadi kita misalkan ada ada PN, ada NP ya. Ada N-type, lalu di sini ada P-type, di sini ada active region. Nah, ini sambungan ya. Nah, ini N-type itu bisa dibayangkan kayak elektron nih. Nah, P-type itu kayak hole. Hole itu semacam kayak misalkan ini elektronnya berpindah nih. Hmm. Ketika elektron sudah berpindah ke sini, maka dia meninggalkan suatu hole. Itu hole. Nah, active region ini adalah suatu daerah di mana tempat cahaya laser itu dihasilkan. Oke. Apa pengaruh forward bias? Itu adalah menginjeksikan pembawa muatan elektron dan tentu saja hole ini ke daerah aktif ini. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga memungkinkan terbentuknya ini. Memungkinkan terbentuknya ini. Population, nah, inversion. Nah, ini. Nah, apa itu population inversion? Harus kita jelasin. Tapi apa yang terjadi? Kalau misalkan kita tanpa forward bias, ya, tegangan maju lah. Nah, maka akan terdapat ini, akan terdapat ini ya, yang namanya ini,
depletion region. Nah, ini akan muncul ini pada sambungan PN. Jadi kalau tanpa itu, maka daerah ini tidak ada, sehingga tidak terbentuk laser tentu saja, gitu ya. Nah, ini karena medan listrik yang ada di ini active region yang sekarang itu kosong menjadi depletion region tanpa kehadiran forward bias itu membuat medan listriknya itu menghalangi elektron yang ada di n-type dan hole yang ada di p-type untuk bertemu di sini dalam jumlah yang besar. Nah, akibatnya tidak ada rekombinasi antara elektron dan hole. Dan jelas tidak ada population inversion. Dan yang pasti yang ketiga tidak muncul laser. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi laser itu kan apa? Foton kan, laser itu kan. Laser Iya. dalam konteks diode itu adalah perkawinan antara elektron dan hole. And then menghasilkan foton. Nah, laser. Seperti itu. Nah, sumbernya apa? Di sini sumbernya ini, electric field, gitu ya, medan listrik. Nah, seperti itu ya. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya semikonduktor itu unik ya, semikonduktor itu punya ini ya, semacam eh, threshold current. Nah, jadi agar kita ini ya, jadi agar agar kita mencapai population inversion, gitu ya. Population inversion tadi belum tak jelasin ya. Population inversion itu sederhananya suatu keadaan dan ketika ya jumlah atom, ion atau elektron yang berada pada tingkat energi tinggi itu lebih banyak daripada tingkat energi rendah. Itu population inversion. Sederhananya adanya elektron yang bergerak seperti itu. Nah, ini. Iya. Nah, kalau kita bicara kenapa inversion, nah itu pembahasannya sangat fisika sekali ya, pada sekali ya. Tapi intinya nanti kita harapkan desain di semikonduktor itu ini yang paling sering digunakan ya sekarang di teknologi ya. Itu tantangannya adalah bagaimana kita membuat eh, intensity itu is higher or equal than threshold intensity, threshold material. Nah, threshold material ini itu berbeda-beda. Nah, maka yang disesuaikan adalah yang ini. Bagaimana dia Jadi bisa itu kemudian makanya kalau compatible. makanya current-nya itu pertama current versus power-nya itu pertama dia nol dulu terus baru naik gitu ya. Iya, kayak dulu. Nah, maka kalau misalkan ini, kalau misalkan intensity of laser is higher than threshold intensity, yang pasti elektronnya bisa bergerak. Maka yang pasti bisa berinteraksi dengan Hall. Maka terjadi foton, maka terbentuklah laser. Nah, maka stimulated emissionnya itu dominated, ya, dominasi. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan eh, misalnya desain yang kita buat itu tidak mampu memenuhi threshold intensity, maka akibatnya cahaya yang dihasilkan itu bukan stimulated emission dominated, tapi didominasi oleh emisi spontan. Nah, Oke. maka sekarang perangkatnya itu berperilaku sebagai apa? Berperilaku sebagai ini, LED. Itulah akibatnya, itu ya, light Itu emitting diode. dimensionnya. Betul. Nah, seperti itu ya. Banyak sekali. Kalau kita bahas salah satu luas sekali bicara aplikasinya. Nah, Jadi kalau ini, kalau itu kan iya, kalau itu hmm, kan buat buat apa namanya? eh, buat laser kan. iya. Kalau buat photodiode bias current buat apa? Baik sekarang. Nah, kalau itu ya tergantung tergantung juga. Hmm. Nah, kalau bias current ya otomatis bias current itu kan sederhananya eh, arus listrik ya, arus listrik searah yang kita berikan pada laser diode dalam kondisi forward bias. Nah, itu. Jadi semacam konsekuensi aja. Kan forward bias itu kan tegangan sebenarnya. Tegangan itu apa? Menghasilkan bias. What bias? Bias current. Gitu ya. Nah, dalam kondisi
apa forward bias. Jadi bias current adalah suatu arus listrik DC yang dikondisikan dalam kondisi forward bias. Nah, tujuannya untuk mendorong ini. Forward bias kan muncul akibat ini. Forward bias muncul akibat elektron, ya, akibat apa? Akibat elektron, gitu ya, dan hole yang berpindah. Nah, sebentar saya case dulu. Itu namanya forward bias. Sorry, current bias. Nah, itu. Jadi bias currentnya itu membuat elektron dan hole itu menyatu ya. Nah, sehingga mengalami ini sebentar. Ya, jadi bias current nanti itu membuat elektron and hole itu menjadi sebuah foton, nah, or laser. Nah, itu. Nah, nanti semakin besar eh, bias current-nya, nanti semakin besar, semakin banyak elektronnya. Sudah pasti ya konsekuensi fisika ya. Nah, maka semakin semakin banyak pula elektron yang digunakan untuk menghasilkan cahaya gitu. Gitu ya. Nah, nanti itu eh, kurvanya itu ada singkatnya itu ada grafiknya gini. Nanti itu bagaimana dengan daya yang dihasilkan? Nah, ini ya, power between power and arus ya. Pertama, power itu konstan. Tapi ketika dia sudah melewati threshold, power itu bisa naik. Nah, ini ya. Nah, Iya. seperti itu. Dia itu linear terhadap arus. Nah, bagaimana dengan fotodiode? Nah, fotodiode itu sebenarnya bukan bagian yang menghasilkan laser, tapi merupakan sensor cahaya gitu. Nah, ini. Tapi kalau kita bicara pada banyak laser diode yang komersial ya, misalnya untuk komunikasi serat optik atau CD, itu terdapat fotodiode kecil yang dipasang pada Iya. laser-laser diodanya. Itu pasti biasanya pasti ada. Nah, jadi sederhananya secara proses itu ada mirrornya ya, kemudian laser beam, cacaran lasernya, ini outputnya. Nah, dan biasanya ada daerah black black face ya, ini facet ya. Nah, dan fotodiodenya itu daerah yang tidak jadi laser, dan dia itu menerima sebagian kecil cahaya yang dipancarkan dari sisi belakang lasernya. Nah, tapi dia tetap berguna dong buat laser, pasti ada gunanya. Apa gunanya? Yang pertama nih, itu untuk mengatur ya atau mengukur daya keluaran lasernya. Jadi semakin Iya. besar intensitas cahaya yang diterima oleh fotodiode, itu semakin besar juga arus fotodiodenya. Nah, ini. Nah, jadi semacam informasi ya, fotodiode itu memberikan informasi tentang daya keluaran lasernya. Yang kedua, nah ada gunanya lagi nih. Singkat saya itu gunanya yang kedua itu semacam untuk feedback control ya. Jadi fotodiode itu kan mengirimkan sinyal ini ya, fotodiode itu mengirimkan sinyal ke controller ya, Iya. dan kemudian ke bias current. Nah, ini apa yang terjadi? Controller itu akan menaikkan bias current ya jika dayanya terlalu kecil. Nah, tapi dia akan menurunkan bias current kalau dayanya terlalu besar. Nah, jadi gunanya untuk controller ya. Nah, inilah disebut dengan proses ini namanya APC, kalau nggak salah pernah dengar ya, Automatic Power Control. Nah, itu Oh, oke. ada lagi gunanya sebenarnya. Nah, bagaimana dengan kestabilannya? Nah, di situ fotodiode berguna untuk menjaga kestabilan outputnya. Kalau bagaimana? Loh, apa? Kalau misalkan tanpa fotodiode gimana pada laser? Yang pertama, yang pasti dayanya dapat fluktuasi ya, berubah-ubah. Dan yang kedua, kan kita dalam laser, sekalipun rentangnya bervariasi, kita tetap membutuhkan panjang gelombang yang fix ketika dia sudah keluar. Apa yang terjadi tanpa fotodiode? Panjang gelombangnya bisa bergeser selama proses. Dan itu sudah pasti tidak diinginkan di skala lab, karena membingungkan.
Yang ketiga, Iya. betul. Kalau tanpa photodiode, sistem komunikasi optik menjadi tidak stabil. Nah, sehingga harapannya kita bisa punya daya yang konstan, sistemnya stabil, dan yang pasti yang ketiga nih, umurnya laser itu panjang, tidak gampang rusak. Nah, seperti itu ya Kak ya. Nah, Oke. jadi bias current itu, kalau dalam laser itu sebenarnya mesin yang membuat laser tetap menyala. Nah, sedangkan fotodiode itu adalah sensor yang memastikan laser itu tetap menyala dengan daya yang kita mau, dengan panjang gelombang yang tidak geser-geser gitu ya, kombinasinya. Oke. Itulah. Nah, mantap sekali memang kalau bicara laser ini. Nah, Iya, ini iya, iya. nah, ini kita bicara di materialnya ya. Nah, bagaimana model oscillator harmonik. Nah, kenapa oscillator harmonik? Ya karena sebenarnya atom itu di dalam material itu saling berosilasi. Nah, ini pada struktur yang eh, kristalin ya. Nah, itu. Jadi itu model yang ada di atomik ya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana ini relevan ya dengan apa? Dengan laser yang kita bahas. Nah, Oke. itu yang jadi menarik ya. Nah, ini. Jadi basic idenya penting. Nah, ini ya. Jadi ini sebenarnya atom yang dapat berosilasi ya. Nah, ini adalah ini kan ini namanya polarisasi namanya. Satu arah saja. Apa yang terpolarisasi adalah arah-arah elektron yang ada di sini. Jadi semua itu elektron itu bisa bisa random tuh arahnya. Hmm. Tapi karena kita injeksikan suatu laser atau medan listrik ya, maka dia akan teralienasi jadi satu arah saja. Nah, ini. Oke. Gitu ya. Jadi berlaku kayak spring ya di sana ya. Nah, sehingga akibatnya nanti ini pengaruhnya kepada ini ya, eh, di electric materials dan lagi-lagi pada sesuatu yang kita bahas tadi, yaitu laser gain media. Nah, sehingga nanti ini kita bisa terapkan ya nanti ya, bagaimana frekuensi foton dan frekuensi alami dari medium ya. Ini milik foton, ini milik medium, dan ini gamma itu adalah eh, time time apa ya? Jeda waktu ya. Ini jeda waktu dari laser ke material dan medan listriknya. Omega itu bilangan imajiner ya. Nah, sehingga akibatnya karena pengaruh dari material ya, persamaan gelombang yang semula segini itu menjadi begini. Ada tambahan variabel sebesar ini. Nah, gitu ya. Variabel sebesar ini nanti berpengaruh sama kecepatan dari fasenya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya nanti bisa kita bandingkan nih. Nah, aplikasi ya, bagaimana konstanta absorpsi, eta ya, dan dispersion kappa ya. Nah, ternyata nanti kalau kita gunakan eh, laser dengan frekuensi yang berbeda-beda, nah frekuensi itu maksudnya apa? Frekuensi itu maksudnya ini, iya frekuensi itu relate sama ini ya, ini 2pi c per lambda. Jadi frekuensi itu ini ya, seperpanjang gelombang sederhananya. Jadi Iya. semakin besar panjang gelombangnya atau semakin besar frekuensinya, yang ini semakin besar frekuensinya, yang mana semakin kecil panjang gelombangnya, nanti membuat kemampuan material untuk mengabsorpsi laser itu berbeda-beda. Nah, ternyata Oh, ternyata semakin besar, semakin kecil panjang gelombangnya, kan, semakin kecil nih ke sana, maka semakin kecil juga daya absorpsinya. Masuk akal ya? Kenapa? Ya karena dia relate sama energinya. Nah, ini. Nanti kalau kita gunakan pada material yang sama ya, ini kan same material nih. Nah, ini material yang sama antara laser yang punya spektrum infrared,
visible, ultraviolet, X-ray itu berbeda-beda. Nah, seperti itu. Nah, tapi nanti kalau misalkan terapkan pada misalkan dengan laser dengan spektrum yang sama ke material yang berbeda, tentu saja nanti bisa berbeda lagi. Maka yang dimainkan adalah yang ini, nanti ini. Nah, itu ya. Kalau ini yang dimainkan adalah yang ini, yang omega ini. Nah, ini sini, sini, ini, sini. Nah, itu ya. Kalau ini Oh, omega 0 adalah spesifik, ya. Nah, betul. Nah, contohnya ini misalkan eh, bagaimana kemampuan transmisi ya terhadap panjang gelombang dari lithium tantalit ya. Itu yang tidak didoping. Nah, itu ternyata eh, panjang gelombangnya itu semakin lama ketika panjang gelombang semakin besar, transmisinya itu naik. Artinya semakin banyak eh, material dapat menyerap laser. Tapi pada suatu titik tertentu, di threshold tertentu, oh, let's say jadi di kayak sini, kayak kayak filter transmisinya gitu mulai ya, kayak konvergen, gitu ya. Artinya, kayak bandpass filter gitu. iya, kayak filter, betul. Nah, nah, pada threshold yang manakah yang membuat transmisi itu stabil? Nah, itu pekerjaan kita. Nah, seperti itu. Hmm, hmm. Kalau sudah konvergen, artinya materialnya itu tidak mampu menyerap intensitas laser anymore, ya, lebih. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya. Yang penting dari laser itu adalah coherence. Oh, Nah, kita bicara theoretical, ya sebenarnya sebenarnya kita bisa consider ya. Nah, two spirit waves. Loh, kenapa cuma dua? Nah, yang ini hanya untuk simplifikasi saja. Nah, sederhananya, bukan sederhananya, secara kompleksnya sebenarnya kalau kita bicara suatu source of light, itu yang sebelum melewati kolimator itu eh, beragam panjang gelombangnya. Nah, tapi kita mengharapkan suatu gabungan dari cahaya, superposisi dari cahaya yang sefase, gitu ya. Nah, kita tinjau aja sederhananya dua ya, spirit waves. Yang mana tentu saja ada banyak, ada n ya. Kita sederhanakan jadi dua, tapi prinsipnya sama. Nah, kita punya dua gelombang yang memiliki ini. Q, Q itu identitas dari panjang gelombang ya, 2 pi per lambda. And omega is frekuensi. Nah, ini ya. Dan keduanya milik satu dan dua panjang gelombang dan frekuensinya berbeda. Nah, maka kita gabungkan keduanya, superposisikan keduanya. Nah, itu ya. Dan tadi sudah kita bahas ya bahwa energi itu berkorelasi dengan intensitas. Nah, kita kuadratkan ya. Jadilah ini di mana tetanya ini. Nah, ini fase. Hmm, phase. Itu adalah ini. oh, Fasenya itu adalah differences in wavelength. Ini ya. Jadi yang kita mainkan differences in wavelength and differences in frequency. Nah, ini. Yang bagus adalah kita mengharapkan eh, desain yang sifatnya koheren. Nah, ini. Maka ini agar menjadi ini ya, agar ini menjadi plus atau minus, itu kan nilainya harus ini ya, tetanya itu kan bisa tetanya harus nol ya, sebisa mungkin ya. Nah, ini tetanya bisa nol. Kalau ini tetanya nol, cosnya satu. Sehingga hasilnya itu ini. Nah, itu sifatnya koheren. Tetanya nol artinya apa? Antara cahaya yang satu dengan cahaya yang lain itu mempunyai beda panjang gelombang yang is more slightly zero ya. Jadi sangat kecil perbedaannya dan perbedaan frekuensi yang sangat kecil. Tapi kalau misalkan incoherent, nah ini ya, incoherent itu tetanya itu benar-benar berbeda. Jadi perbedaannya sangat besar. Misalnya tetanya 90 ya. Maka jadinya ini menjadi foton yang ortogonal, yang perpendikular ya. Akibatnya intensitasnya menjadi segini, I1 plus I2. Nah itu. Maka sudah tidak incoherent. Dan di sini bedanya apa? Persamaan yang ini, nah ini persamaan yang bawah
persamaan yang bawah di sini dengan persamaan yang di sini. Persamaan di bawah ini karena tidak koheren, tidak muncul variabel ini. Sedangkan variabel ini itu adalah variabel yang mengidentifikasikan keberadaan dari source-nya, dari laser yang keluar. Nah, sehingga karena di sini tidak ada E1 dan E2-nya, di sini tidak muncul laser. Kenapa? Karena incoherent. Kenapa incoherent? Karena perbedaan fasenya sangat besar, gitu ya. Jadi nggak juga cuma 90 sih, 30 juga bisa. Yang pasti di sini tidak menegasikan keberadaan ini. Nah, ini ya, ini. Oke. Kalau coherent berarti nol. Kalau nol artinya variabel ini masih muncul. Minus boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Minus boleh. Yang penting masih muncul ini. Muncul ini mengindikasikan masih terdapat, masih ada gelombang asal yang datang. Yang mana itu dari laser. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kita harapkan dari laser ya, coherent. Nah, begitu. Oke. Oke ya. Nah, gitu dulu aja. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak sih ini. Ah, iya, aku lumayan ngerti. Ya, Oke. udah Nah, ngerti dikit. Ya, oke. Iya. mungkin baru. Jadi, Iya, nanti oh, request aja ya. Nah, minggu depan mau membahas apa ya? oh iya, Nanti aku sesuaikan. aku Bilang ke, boleh kirim bukunya apa nggak? oh boleh, boleh. Nanti aku kirim ke Nadia ya, Kak David Oh ini. iya, oke. Oke, Ya udah. oke. Thank you ya. Makasih deh. Oke, thank you kembali. Bye. Selamat belajar, Kak.